Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa kepada kami. Roh Kudus Tuhan, buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kami mau hidup seturut firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul selera jiwa. Saudaraku, sebagai orang percaya, saat ini kita tahu bahwa kita sudah berada di akhir zaman, bahkan di ujung dari akhir zaman ini. Itulah kenapa saudaraku penting bagi kita saat ini untuk memperkarakan dengan sungguh-sungguh kemana kita mengarahkan selera jiwa kita saat ini. Sebab kalau kita salah dalam mengarahkan selera jiwa kita, maka kita akan terperangkap dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sudah pasti saudaraku. Ya, saat ini manusia pada umumnya mengarahkan selera jiwa mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia ini. Dalam hal ini mereka selalu berusaha untuk memuaskan diri mereka dengan hawa nafsu, keinginan daging atau hawa nafsu duniawi, ya. Nah, keinginan duniawi inilah yang akan membawa banyak orang terjerat dalam berbagai persoalan hidup yang tidak mereka sadari, saudaraku. Firman Tuhan menyatakan itu kepada kita. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara lihat itu. Jadi sebenarnya ada begitu banyak persoalan-persoalan yang sering kali kita alami di dalam hidup ini, selalu berakar dari keinginan diri atau hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan daging. Dan ketika itu semua tidak tercapai, ya, maka sering kali kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada juga orang-orang yang berlaku seperti ini karena merasa diri sebagai orang percaya, mengingini sesuatu lalu berusaha untuk memanfaatkan Tuhan. Sekali lagi, mereka berusaha untuk memanfaatkan Tuhan, artinya mereka berdoa lalu seolah-olah memaksa Tuhan supaya Tuhan bisa menuruti keinginan mereka, atau Tuhan mau mengabulkan permintaan mereka. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Kita tidak boleh berlaku sembrono terhadap Tuhan. Kita harus sadar saudaraku, kita ini siapa? Kita ini ciptaan. Tuhan itu siapa, ya? Tuhan itulah yang memiliki kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mau mengatur Tuhan? Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berlaku seperti itu, saudaraku.
Ada orang-orang yang karena merasa mereka itu anak Tuhan lalu berdoa, meminta kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang mereka minta, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, lalu kecewa, berbalik meninggalkan Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan, jangan pernah berpikir seolah-olah Tuhan itu membutuhkan kita. Tuhan bisa saja tidak membutuhkan kita. Tetapi Tuhan tidak mau supaya kita binasa di kekekalan. Dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Kita harus mensyukuri itu. Bukan sebaliknya cara hidup kita seolah-olah memberontak kepada Tuhan. Karena selera jiwa kita terhadap dunia tidak tercapai. Lalu kita memberontak terhadap Tuhan. Tuhan tidak akan rugi kalau kita berbalik meninggalkan Tuhan. Akibat dari selera jiwa kita yang mau terikat dengan keinginan-keinginan dunia, bersahabat dengan dunia, sebenarnya itu sudah menjadikan diri kita musuh Allah. Yakobus pasal 4, kalau kita melihat ayatnya yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, mari kita berpikir dengan pikiran yang sehat, berpikir secara jujur, apakah ada musuh Allah yang akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah? Jadi jangan bertindak yang konyol, saudaraku, hanya karena keinginan diri tidak tercapai, kita memberontak kepada Allah, dan itu artinya kita menggiring hidup kita kepada kebinasaan kekal. Kalau kita mengaku diri sebagai anak Allah, maka seharusnya selera jiwa kita itu sudah tidak lagi tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita sudah harus mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lalu kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 20 ayat 21, firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari kebenaran-kebenaran ini, saudaraku, seharusnya kita mulai merubah selera jiwa kita. Sudah tidak lagi diarahkan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita mulai memikirkan Tuhan dan kerajaannya. Dia harus menjadi satu-satunya keinginan diri kita melebihi apapun. Sebab kita tahu dunia ini akan lenyap. Dunia ini bukan tempat yang nyaman. Dunia ini bukan tempat yang tetap untuk kita huni, ya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 ayat 17, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17, perhatikan baik, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita harus menyadari ini semua, kita harus berubah, kita harus bertobat kalau kita tidak mau binasa. Sebab kalau kita hanya hidup dengan cara hidup yang menunjukkan kita memberontak kepada Allah, kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Saudara suka atau tidak suka, yaitu kenyataannya. Sekalipun mengaku anak Tuhan, mengaku orang Kristen, mengaku orang percaya, selama kita memberontak kepada Allah, kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin.